Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anandaku sekalian, hari ini kita akan membahas pelajaran 1, yaitu kalimah thayyibah istighfar. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama nanti makna istighfar, kemudian yang kedua pengucapan kalimat istighfar. Sebelum kita membahas, jadi anak-anakku sekalian, setiap manusia pasti pernah berbuat dosa dan salah. Tidak ada manusia yang sempurna dari kekurangan. Kemudian agar kesalahan dan kekurangan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa mengucapkan istighfar kapan saja dan di mana saja. Jadi kita harus setiap saat, setiap hari memperbanyak membaca istighfar. Karena apa? Manusia itu pasti banyak salahnya. Dan semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, untuk memahami lebih dalam lagi apa itu istighfar itu, kita simak bersama-sama. Istighfar adalah lafal yang diucapkan untuk memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Jadi lafal istighfar itu lafaz untuk memohon ampun atas kesalahan dan dosa. Bagaimana cara melafalkan? Lafal istighfar harus diucapkan dengan lisan, direnungi dalam hati, dan kemudian dengan sebenar-benarnya menyesali kesalahan dan dosa yang telah diperbuat agar mendapatkan ampunan darinya. Jadi harus dilafalkan dengan lisan, hati kita merenung bahwa kita melakukan kesalahan dan bersungguh-sungguh tidak akan melakukan kesalahan itu lagi atau bertaubat. Jadi seperti itu ya. Pasti semua kesalahan, semua dosa akan diampuni oleh Allah kalau kita benar-benar menyesal atas perbuatan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pemaaf dan penerima tobat. Jadi seperti itu. Saya ulangi lagi. Istighfar yaitu harus diucapkan dengan lisan, direnungi dalam hati, kemudian harus ada penyesalan dari kita sendiri. Itu makna dari istighfar. Kemudian bacaan dari kalimat thayyibah istighfar adalah astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Arti dari astaghfirullahaladzim adalah aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalimat istighfar diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengakuan akan dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan permohonan ampun kepadanya. Jadi ketika kita merasa bersalah pada Allah, maka segeralah membaca istighfar yang artinya aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Contohnya kita lupa tidak melakukan sholat dan lain sebagainya, itu juga kesalahan. Walaupun kita lupa, tapi itu juga termasuk kesalahan. Maka segeralah membaca istighfar. Seperti itu. Kemudian, anandaku sekalian, banyak sekali orang yang bersalah tidak mau untuk meminta maaf. Bahkan mereka terkadang malah marah-marah saat diminta untuk meminta maaf. Orang-orang seperti itu merasa bahwa dirinya yang paling benar dan tidak menyadari kesalahannya. Orang-orang yang tidak mau meminta maaf dan malah marah-marah adalah orang tidak bisa menahan hawa nafsu. Jadi orang yang seperti itu, yang tidak mau meminta maaf dan malah marah-marah untuk dimintai segera maaf, minta maaf, itu malah marah-marah, maka orang yang seperti itu termasuk orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu. Semoga kita tidak tergolong orang yang seperti itu. Kita kalau mempunyai salah kepada teman, segeralah kita memohon maaf. Contohnya, kita meminjam buku, tidak sengaja kita menyobekkan buku tersebut, maka kita segera minta maaf pada orang atau teman yang kita pinjami buku tersebut. Jangan malah kita diam saja lah, itu tidak baik, perbuatan yang tidak baik.
Kemudian tadi orang yang tidak mau minta maaf berarti orang tersebut tidak bisa menahan hawa nafsu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Yang artinya, bukan seorang yang kuat itu yang kuat bergulat. Akan tetapi orang yang sungguh kuat adalah yang dapat melawan hawa nafsu ketika marah. Jadi diusahakan kita ketika marah jangan sampai marah kalau bisa. Kita harus menahan nafsu kita agar tidak marah. Karena menurut Rasulullah, orang yang kuat itu orang yang bisa menahan hawa nafsu. Ketika kita salah ya minta maaf, kalau disuruh minta maaf ya minta maaf, jangan marah-marah. Nah, ini jenis kesalahan itu ada dua. Jadi jenis kesalahan itu ada dua. Yang pertama kesalahan yang berhubungan dengan Allah. Ketika kita mempunyai kesalahan yang berhubungan dengan Allah, apa yang harus kita lakukan? Contohnya, kita lalai dalam sholat. Kita lupa tidak melakukan sholat subuh. Atau ketiduran ketika waktunya sholat subuh, sehingga bangunnya kita kesiangan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita wajib bertobat dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Bertobat dan memperbanyak istighfar kepada Allah dan tidak akan melakukannya lagi. Insya Allah, Allah akan mengampuni. Kemudian jenis kesalahan yang kedua yaitu yang berhubungan dengan manusia. Lah ini. Jadi ada kadangkala kita berhubungan dengan manusia dan mempunyai salah kepada manusia tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Kita wajib bertobat dan wajib memohon maaf kepada manusia tersebut. Karena sebelum manusia itu memaafkan, Allah tidak akan memaafkan dosa kita. Jadi kalau kita mempunyai salah kepada saudara, kepada teman, pada orang tua dan lain sebagainya, segeralah kita mohon maaf pada mereka. Kenapa? Karena kalau mereka belum memberi maaf, maka Allah juga tidak akan memberi maaf. Jadi jangan malu-malu untuk meminta maaf. Karena itu penting. Sampai akhirat nanti kita akan ditagih kalau kita masih mempunyai kesalahan pada manusia dan mereka belum memaafkan kita. Jadi ketika kita mempunyai salah, segeralah meminta maaf. Itu untuk makna dari istighfar. Nah, sekarang kita akan membahas materi yang kedua, yaitu pengucapan kalimat istighfar. Jadi untuk pengucapan kalimat istighfar, itu dianjurkan untuk selalu beristighfar dimanapun kita berada. Karena sebagai manusia kita tidak terlepas dari kekhilafan atau kesalahan, baik sengaja maupun tidak. Jadi pada dasarnya dimanapun, yang penting tidak di kamar mandi, itu kita dianjurkan selalu istighfar. Dalam kita bermain, istighfar. Dan pokoknya waktu dimanapun dan kapanpun kita dianjurkan untuk istighfar. Terus ini terdapat beberapa waktu lain yang dianjurkan untuk membaca kalimat astagfirullahaladzim atau istighfar. Waktu-waktu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalimat istighfar diucapkan saat berzikir setelah melaksanakan sholat wajib atau sunnah. Jadi dianjurkan ketika kita selesai melakukan sholat wajib ataupun sunnah, itu memperbanyak istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu sebanyak-banyaknya. Yang kedua, ketika merasa berbuat salah seperti berburuk sangka kepada orang lain, atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istighfar. Jadi kalau kita merasa mempunyai salah kepada orang lain, perbanyaklah istighfar. Walaupun kenyataannya kita memang tidak salah. Tapi kalau kita hanya merasa saja, itu dianjurkan untuk membaca istighfar. Yang ketiga, saat tidak bisa menahan emosi dan amarah yang ada di dalam hati, sebaiknya kita berdiam diri dan memperbanyak bacaan istighfar. Jadi saat tidak bisa menahan emosi atau amarah, ketika kita marah-marah, segeralah ingat pada Allah Subhanahu wa taala
dan memperbanyak istighfar. Selanjutnya yang keempat, kalimat istighfar juga dapat diucapkan saat melihat sesuatu yang membuat hati sedih. Ketika kita melihat, contohnya kita pernah melihat ada orang yang kecelakaan. Mereka berdarah, mereka pokoknya habis tabrakan dan lain sebagainya. Itu hati kita sedih, maka perbanyaklah istighfar. Mohon ampun, semoga kita tidak seperti itu. Semoga kita kalau mempunyai salah segera diampuni. Yang kelima, saat kita meraih kesuksesan, kita dapat juga mengucapkan kalimat Astagfirullahaladzim. Walaupun sukses, jangan bangga, tapi tetap membaca istighfar. Bisa jadi sebenarnya kita tidak pantas karena dosa-dosa kita, tetapi Allah masih menyayangi hambanya dengan menutupi kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, bahkan memberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Allah berfirman dalam surah An-Nasr ayat 3 yang bunyinya wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang artinya maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha menerima taubat. Jadi walaupun kita berhasil, kita menang, kita sukses, jangan kita berbangga, tetap kita bersyukur pada Allah dan memperbanyak istighfar. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Jangan lupa kita harus memperbanyak membaca istighfar dimanapun kita berada. Dan ketika kita mempunyai salah, segeralah minta maaf. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.